awal perjalanan spiritual saya dimulai pada tahun 1984 di GKI Residen Sudirman ketika saya mengikuti katekisasi di bawah bimbingan Pendeta Sucipto pada waktu itu. Dan kemudian saya baptis Sidi di GKI Residen Sudirman sebelum saya melanjutkan untuk studi di Selandia Baru. GKI Resut buat saya adalah rumah kedua dan juga tempat di mana iman saya bertumbuh di situ. GKI Resut bagi saya merupakan rumah spiritual dan tempat bertumbuhnya iman saya. GKI Resut itu segala-galanya bagi saya. Saya bisa melayani, saya bisa berkumpul bersama teman-teman, saya bisa tertawa. Buat saya GKI Resut itu tempat saya bertumbuh secara rohani dan juga yang lain-lainnya. Pokoknya paling komplit di GKI Resut juga Tuhan membentuk saya untuk saya bisa melayani, saya bisa bertemu dengan siapa aja, dan juga saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu juga hasil pertemuan saya di GKI Resut. Sebagai rumah kedua bagi saya, karena di GKI Resut saya banyak teman dan bisa melayani bersama. Nah, kalau berbicara tentang awal saya benar-benar mulai berjemaat, itu setelah saya kembali dari studi lanjut pada tahun awal 1990. Pendeta Sucipto waktu itu mengajak saya untuk mulai melayani. Dan kalau dipikir ya 84 saya dibaptis Sidi, lalu studi lanjut, dan awal 90 itu saya melayani sebagai penatua. Dan itulah awal pelayanan saya. Pada waktu ayah saya sakit di Surabaya, saya dari Madiun waktu itu pindah ke Surabaya. Di rumah sakit Pak Cip itu besuk di sana, dan cara pembesukannya cukup singkat, doa kemudian pulang, jadi tidak merepotkan. Saya tanya, itu dari pendeta dari mana? Tanya sama mami. Dari pendeta dari GKI Residen Sudirman, makanya saya pergi ke GKI Residen Sudirman. Pada tahun 1964 saya aktif sebagai pengurus di Paduan Suara Efrata dan pengurus juga di KP GKI. Kemudian tahun 1976 saya mendapat kesempatan dipercaya sebagai Ketua Majelis GKI Residen Sudirman. Tahun 70 saya menikah dan suami saya bergereja di GKI Resut. Iya, berawal dari tahun 1980 saya merantau dari NTT ke Surabaya. Kemudian saya bergereja di beberapa gereja, tapi tidak sesuai dengan hati saya. Akhirnya saya menemukan GKI Resut yang benar-benar sesuai dengan kalau istilah liturgi itu sama dengan gereja asal saya. Sebelumnya saya sudah bekerja di gereja lain, tapi saya dibawa teman ke GKI Resut. Saya merasa cocok di GKI Resut dan enjoy karena banyak teman bisa merangkul saya. Kalau berbicara tentang apa yang paling berkesan ketika berjemaat dan melayani di GKI Residen Sudirman adalah ketika sudah menjadi penatua, kemudian dicalonkan sebagai ketua majelis pada saat itu, walaupun saya sebenarnya tidak terlalu siap, tapi terpilih. Nah, kemudian Pendeta Joko mutasi ke GKI Manyar dan Pendeta Sucipto emeritus. Sehingga pada saat-saat saya sebagai ketua GKI Residen Sudirman sempat cukup lama tidak mempunyai pendeta, gitu ya. Dan itu yang sangat berkesan karena
hampir setiap minggu itu harus mencari pengkhotbah gitu ya. Dan itu membangun kemandirian teman-teman penatua, bagaimana harus bersinergi, bersehati untuk melayani, walaupun ya tentu ada berbagai perbedaan pendapat dan sebagainya, tapi saya merasa kami bertumbuh bersama. Di tahun 79, Komisi Pemuda, Ketua Komisi Pemuda itu gegeran sama anggota Komisi Pemuda sehingga hampir pecah dan Ketua Komisi Pemudanya mengundurkan diri. Kemudian saya mengajukan diri sebagai Ketua Komisi Pemuda di tahun 79 tadi. Saya belajar banyak di dalam perkunjungan kepada anggota jemaat sehingga saya dapat meneladani Kristus yang sebagai pemimpin tetapi juga yang melayani. Tahun 84 saya menjadi panatua dan pada tahun 2092 saya bersama dengan Pak Takim, saya menjadi sekretaris, Pak Takim menjadi ketua, dan waktu itu tidak ada pendeta sama sekali sehingga kita belajar mandiri, bekerja sama dengan baik dan melakukan semuanya dengan baik. Tahun 84 saya menikah di GKI Residen Sudirman. Nah, setelah itu jarang ke gereja dan tidak pernah beraktivitas di kegiatan-kegiatan rohani di luar hari Minggu. Kemudian pada tahun 1988 saya dikunjungi oleh pengurus sektor 712 waktu itu, sekarang sudah menjadi sektor 7. Nah, kemudian saya diajak ke kebaktian doa sektor. Begitu saya datang, ketua sektor kasih tugas saya doa pembukaan. Nah, hati saya deg-degan, tapi saya bilang siap. Kemudian saya mulai menyusun kata-kata dalam hati saya. Makin mendekati waktunya doa pembukaan, hati saya makin deg-degan. Nah, tapi saya tetap percaya diri. Begitu waktunya doa, saya mulai berdoa. Begitu sampai ada kata-kata yang saya lupa, saya langsung dalam nama Yesus, amin. Nah, kemudian pada tahun 1990, saya diajak teman-teman diberi kesempatan untuk menjadi penatua di GKI Residen Sudirman, dan sampai hari ini. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa untuk melakukan sesuatu itu bukan karena kita bisa atau tidak bisa, tetapi karena kita mau atau tidak mau. Kalau kita mau, maka Tuhan akan pasti memberi kemampuan kepada kita untuk bisa. Pada tahun 85 saya sudah ikut PS Efrata, dan waktu tahun 2000 saya sudah diangkat menjadi penatua, dan pelayanan saya yang paling berkesan adalah melayani di Komisi Gospel, karena di situ saya mengurus diakonia. Jadi saya bisa melihat jemaat resut yang kurang mampu juga bisa berbagi dan pelayanan di sana. Ya, saya mengalami zaman di mana pada waktu itu tidak semua sektor itu aktif begitu ya. Banyak sektor-sektor yang istilahnya mati suri gitu ya. Saya bersyukur kalau sekarang boleh dikatakan semua sektor itu hidup ya, dan juga ada life group. Itu kan langkah-langkah yang menurut saya sangat maju. Itu sih perbedaan dibandingkan dulu, dan sekarang sudah punya hamba Tuhan yang cukup banyak menurut saya, dan itu adalah hal yang sangat perlu disyukuri. Resut dulu dengan sekarang memang berbeda. Kita tidak bisa membuat itu baik atau buruk, karena tantangan
gereja pada saat sekarang dengan tempo dulu lain. Jadi anak muda, majelis jemaat, jemaatnya juga itu menghadapi tantangan yang berbeda dari zaman yang dulu. Tetapi yang saya lihat bahwa Tuhan selalu menyertai gereja ini. Ya, budaya dan etika dahulu dan sekarang jauh berbeda, dan bagaimana anak-anak menghormati orang yang lebih tua itu makin memudar. Dulu penatuannya banyak yang tua-tua, sekarang penatuannya banyak yang muda-muda. Ya, bedanya GKI Resut dulu dengan sekarang itu salah satu aja. Dulu kita mencari orang-orang untuk calon penatua atau kepanitiaan dan sebagainya itu agak sulit. Tapi sekarang menjadi lebih mudah karena waktu kelas katekisasi itu sudah diberi arahan, sudah dibimbing untuk siap melayani. Kemudian juga kemajuan GKI Resut yang sekarang ini juga memberi kesempatan kepada siapa aja, termasuk jemaat simpatisan, jemaat tamu untuk sama-sama melayani, misalnya sebagai asher dan pemandu pujian. Gitu. GKI Resut sekarang itu lebih maju lagi karena musiknya sudah pakai band lengkap sekali dan PMJ-nya bagus-bagus, pinter-pinter pujiannya. Nah, memasuki ulang tahun yang ke-67 pada tahun 2025 ini, saya sangat berharap GKI Residen Sudirman itu bisa tetap menjadi gereja yang leading people to Christ, memimpin orang pada pengenalan dan punya relasi dengan Kristus. Yang kedua, stay relevan ya, selalu harus relevan dengan zamannya, walaupun tetap berbasis kebenaran firman. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, harus menjadi gereja yang mampu menginspirasi jemaatnya untuk melayani dengan pimpinan Roh Kudus. Selamat HUT GKI Residen Sudirman. Harapan saya di tahun 2025 ini Residen Sudirman bisa menjadi gereja di mana jemaat yang berbakti di gereja ini bisa bertumbuh iman dan bisa makin dekat dengan Tuhan. Ya, saya mengharapkan agar GKI Resut tetap bersikap ekstrovert, terbuka kepada gereja-gereja yang lain untuk bersinergi, untuk menjadi kesatuan tubuh Kristus yang dapat diteladani. Tahun 25 ini Gereja GKI Resut bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Selamat ulang tahun GKI Resut yang ke-67. Tuhan memberkati ya. Harapan saya untuk GKI Resut supaya GKI Resut ini jauh lebih baik dari sekarang dan jauh lebih menjadi berkat bagi banyak orang, baik itu untuk jemaat GKI Residen Sudirman atau jemaat di luar GKI Residen Sudirman. Selamat ulang tahun GKI Residen Sudirman yang ke-67. Tuhan Yesus memberkati. Di tahun yang akan datang, GKI Resut lebih maju kalau majelisnya lebih memperhatikan jemaatnya. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-67 bagi GKI Resut. Tuhan Yesus memberkati.